dan pertobatan. Saudara, menjelang Paskah ini kita sama-sama sedang ikuti doa berantai, sudah berada di tengah perjalanan. Kerinduan hati kita semua agar kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan semakin mengenal Dia, semakin dekat dengan Dia, sehingga hati kita terus dan terus berpaut kepada Tuhan. 40 hari perjalanan kehidupan rohani kita kiranya boleh menjadi hal yang penting di dalam langkah-langkah kita ke depan, memiliki kekuatan yang berbeda setelah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Saudara, doa dan pertobatan. Saudara boleh lihat gambar ini. Kiranya 40 hari ke depan, tangan-tangan yang berdoa itu adalah saya dan saudara. Doa kita berkenan di hati Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, tetapi kita tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi 2 ayat yang akan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar perikop ini khususnya dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-40, kita harus mengerti ayat-ayat sebelumnya, peristiwa apa yang terjadi. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa Rasul Paulus, Tuhan memimpin perjalanannya di dalam pelayanan membawa ke satu tempat yang bernama Filipi. Dan di Filipi itu belum ada gereja, belum ada orang Kristen. Tetapi pimpinan Tuhanlah yang membawa Paulus ke sana. Sekali lagi, Tuhan memimpin Paulus ke Filipi. Walaupun melewati berbagai kesulitan, tetapi itulah pimpinan Tuhan. Nah, di dalam pelayanan yang kita lewati, saudara dan saya harus mengerti apa itu pelayanan dan mengapa kita melayani. Dan lebih penting kita harus menyadari, saudara, pelayanan sekecil apapun yang kita lewati, kita sadar pribadi yang kita layani adalah Allah pencipta alam semesta ini dan pemilik kehidupan ini. Sekali lagi, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, kita harus menanamkan di dalam hati kita bahwa pelayanan kita adalah terhadap pribadi Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang memiliki alam semesta ini, bahkan memiliki kehidupan saya dan saudara. Kita akan melihat saudara di dalam pelayanan tidak aman-aman, tidak melewati hal-hal yang baik-baik saja, tetapi melewati berbagai macam kesulitan. Tetapi lihat bagaimana cara Tuhan memelihara, menuntun Paulus di dalam pelayanan. Kita akan melihat saudara-saudara, kalau kita membaca ayat sebelumnya, dikatakan bahwa pada satu kali Paulus itu keluar dari pintu gerbang. Dia menyisiri sungai saudara untuk mencari tempat ibadah. Mencari-cari tempat ibadah di mana bisa beribadah, di mana ada orang Kristen. Waktu itu belum ada gereja. Tetapi Tuhan memimpin Paulus membawa ke satu tempat, kalau sekarang ya disebut tidak ada bait Allah di sana. Di sana tuh disebut sinagog, saudara. Tuhan membuka hati seorang wanita terkemuka bernama Lydia untuk percaya, kemudian lahirlah gereja di kota tersebut. Saudara, seorang wanita Tuhan membuka hatinya. Lydia ini dikatakan seorang wanita terkemuka. Kenapa saudara? Lydia adalah seorang pedagang kain ungu. Kain yang halus, kain yang mahal yang hanya bisa dipakai oleh orang-orang tertentu. Kalau dia adalah seorang wanita, saudara, dikatakan terkemuka. Dia mempunyai pekerjaan, dia punya usaha seperti itu. Jadi pergaulannya kira-kira dengan siapa, saudara? Pasti dengan pejabat-pejabat atau orang-orang yang punya pengaruh pada saat itu. Tetapi saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan membuka hatinya.
Tuhan membuka hatinya untuk terima pelayanan Paulus. Bukan hanya itu saudara-saudara, keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita membaca pasal sebelumnya, saudara, ayat-ayat sebelumnya, Paulus diundang ke rumahnya untuk tinggal. Untuk sama-sama belajar firman dan seterusnya. Banyak orang menjadi percaya. Setiap hari mereka bertemu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh di tempat ibadah itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan kisah perjalanan Paulus ini saudara, tidak aman. Mulai ada perlawanan-perlawanan yang dihadapi saudara. Perlawanan yang pertama, satu kali dikatakan saudara-saudara, Paulus ketemu dengan seorang budak yang memiliki roh tenung. Saudara, budak adalah bukan dia kerja rumah tangga, tetapi budak tidak digaji. Tetapi budak itu pasti punya tuan, ada pemiliknya. Tetapi budak ini dikatakan dia memiliki roh tenung saudara. Jadi berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dia bisa tenung, kalau sekarang ya mungkin ya orang pintar begitu. Nah dikatakan dia datang dia ikuti Paulus dengan rombongannya. Rombongan Paulus punya tim pelayanan, ada Silas, mungkin ada yang lain, ikuti dari belakang. Kemudian dia teriak saudara. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, ini dia seruannya kepada Paulus saudara. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini wanita budak yang punya roh petenung itu teriak seperti itu. Saudara, waktu saya pikir ini ayat saudara, bagus sekali kalimatnya. Seolah-olah saudara, dia bantu Paulus pelayanannya, dia dukung Paulus pelayanannya. Dia juga memberitakan, mengatakan bahwa Paulus itu adalah orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Bukan hanya itu, dikatakan Paulus itu memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu betul saudara. Tetapi tahukah saudara, ini ucapan yang dia ucapkan bukan membantu pelayanan Paulus, tetapi itu adalah gangguan. Mengganggu Paulus supaya apa? Injil tidak disebarluaskan. Saudara, iblis begitu pandai menipu. Iblis itu pandai, licik saudara. Untuk apa? Menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat itu. Alkitab mencatat saudara, bahwa Paulus terganggu. Terganggu dengan ucapan perempuan itu. Mengganggu perjalanan pelayanan Paulus pada saat itu saudara. Sehingga dikatakan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi saudara, ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Saudara, dia menegur, menengking roh jahat itu dengan kalimat, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, dengan iman, dengan tengkingan yang diucapkan oleh Paulus pada saat itu, menengking saudara budak itu, dan seketika itu juga roh itu keluar. Saudara, itu tantangan atau perlawanan yang pertama diucapkan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Saudara, sekarang wanita ini, budak ini sebagai petenung lumpuh. Dalam pengertian dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jelas kita pindah ke ayat 19 saudara. Peristiwa ini membuat marah tuan-tuan yang memiliki budak ini. Karena pengharapannya dia mendapatkan penghasilan besar dari tenungan-tenungan yang dia lakukan. Ternyata sekarang tidak ada lagi. Tidak ada harapan lagi. Jadi perlawanan yang kedua yang didapat, yang Paulus hadapi adalah dengan Silas dari pemilik budak tersebut. Saudara, kalau kita membaca dengan pelan saudara, waktu itu Paulus diseret, ditangkap, diseret ke pasar untuk dihadapkan ke penguasa. Bayangkan Paulus di dalam perjalanan diseret, ditarik, saya tidak tahu seretnya bagaimana, atau dipaksa, didorong-dorong atau bagaimana, diseret ke pasar untuk dihadapkan kepada penguasa. Saudara, setelah dihadapkan kepada penguasa,
Paulus difitnah dengan tuduhan bahwa Paulus ada di Filipi, mengacaukan kota Filipi, membawa ajaran baru, ajaran yang menyesatkan. Itulah kalimat yang diucapkan oleh tuan-tuan pemilik petenung itu. Bayangkan saudara, ini punya kuasa. Bagaimana dia punya kekuatan kuasa sampai bisa pengaruhi itu petinggi yang ada di situ. Sampai mampu menyeret Paulus, sampai mampu memfitnah Paulus. Sehingga fitnahannya kepada petinggi-petinggi kota itu, saudara percaya tidak diselidiki, tidak diperiksa betulkah ucapannya itu. Tetapi diberikan perintah koyakkan bajunya Paulus dan Silas. Koyakkan bajunya. Setelah dikoyakkan cambuk. Untuk apa? Menghukum orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya Paulus didera, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Saudara, kaki dipasung. Itu ada kayu, kaki itu dipasung, berarti duduk tidak nyaman. Saudara bayangkan kalau kita berada di posisi seperti itu. Baru habis dicambuk, habis dipukul, tangan dibelenggu, kaki dipasung, kebebasannya hilang saudara. Tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Benarkah demikian saudara? Paulus dikatakan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Waktu saya mencari tahu ini kenapa dibilang penjara yang paling tengah. Gampang dikontrol ya, sudah diberikan tugas jaga ini dua penjahat ini baik-baik. Supaya tidak kabur, supaya dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, tubuh mereka pada saat itu dalam kondisi dicambuk, didera, pasti yang kita bisa bayangkan adalah mungkin bengkak, mungkin saudara mungkin lecet, mungkin ada luka, kita tidak tahu karena dia didera. Kaki dibelenggu dengan pasungan yang kuat, tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara, benarkah demikian saudara? Penjara yang gelap, penjara yang pengap, kaki dalam kondisi terpasung, tangan dibelenggu, benarkah demikian saudara? Tetapi saya mau katakan saudara bahwa kondisi seperti itu, kalau kita berada di posisi seperti itu, pasti kita akan berpikir, siapa yang bisa saya hubungi supaya saya bisa selesai masalahku? Siapa yang bisa menolong saya keluar dari tempat ini? Petinggi siapa, teman siapa, sahabat siapa, kira-kira bisa menolong saya keluar dari tempat ini. Mungkin itu pikiran manusia. Saudara, itu manusiawi sekali seperti itu saudara. Tetapi lihatlah bagaimana respon Paulus menghadapi kondisi ini. Saudara, dikatakan saudara ayat ini memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Dia menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tidak tahu senyaring apa suaranya Paulus, tidak tahu. Kita tidak tahu lagu apa yang Paulus nyanyikan. Tetapi yang jelas dia berdoa. Dia menyanyikan puji-pujian. Puji-pujiannya itu ditunjukkan kepada Allah. Saudara, nanti kita akan melihat bersama-sama. Apa dampak doa dan puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus. Berdoa saudara, berdoa, menyanyikan puji-pujian. Kita semua dan biasa melakukannya. Tetapi yang ingin saya katakan saudara, di dalam kondisi seperti itu, iman Paulus tidak meredup. Walaupun dia di dalam dia terbelenggu, tetapi imannya tidak terbelenggu. Imannya tidak terpasung. Imannya tetap mengarah kepada Tuhan. Dia bisa berdoa. Tidak ada yang bisa dia lakukan, tetapi dia bisa berdoa. Dia bisa menyanyi kepada Tuhan. Puji-pujiannya itu ditujukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dampak doa, dampak puji-pujian kepada Allah, Alkitab mencatat saudara,
Malam itu peristiwa yang tidak biasa terjadi. Saudara, ini bagian kita sudah berulang kali membaca. Di sekolah minggu seringkali kita mengajarkannya. Kita membaca, mempersiapkan cerita ini. Setengah separuh dari kita hafal jalan ceritanya, saudara. Kiranya dengan pertolongan Tuhan pagi ini kita tidak kehilangan makna, doa, dan pujian kepada Tuhan. Lihatlah saudara, bagaimana cara Tuhan bekerja lewat doa. Bagaimana cara Tuhan bekerja lewat puji-pujian kepada Tuhan. Alkitab mencatat terjadi gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Saudara, dikatakan terbukalah semua pintu. Saya tidak bisa membayangkan gempa tak pintu terbuka dan sebagainya. Dikatakan terlepaslah belenggu mereka semua. Bukankah itu sesuatu yang ajaib, saudara? Yang bukan dikerjakan oleh tangan manusia. Bukan dilakukan oleh manusia. Bukan dilakukan oleh kekuatan manusia. Tetapi lihat Allah bagaimana membela umatnya. Hanya doa, hanya pujian kepada Tuhan. Dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Allah memperlihatkan kuasa, kebesaran, dan kedaulatannya di dalam hal ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan. Nyanyian apa yang Paulus nyanyikan, saudara? Pernahkah saudara berpikir Paulus nyanyi apa? Tidak dijelas, judul lagunya tidak dijelas. Tetapi dikatakan dia menyanyikan nyanyian pujian itu ditujukan kepada Tuhan. Saudara, nyanyian pujian Paulus itu ditujukan kepada Tuhan. Paulus dan Silas menyanjung Allah. Itu yang pertama, puji-pujiannya ditujukan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, nyanyiannya dengan pemahaman yang benar, saudara. Dia mengakui, Paulus mengakui, waktu dia menyanyi, waktu dia memuji Tuhan, pengakuan, penghargaan yang tulus akan kebaikan dan keagungan Tuhan. Puji-pujiannya ditujukan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan bekerja. Ada kuasa di dalam pujian, saudara. Satu ayat kiranya Tuhan menuntun saya, menuntun kita untuk mengerti, saudara. Memuji Tuhan, bukan sekedar menyanyi, saudara. Kuasa dalam pujian, di dalam Mazmur katakan begini, saudara. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam bisa diartikan bahwa Tuhan itu hadir. Jadi pas menyanyi ya, tadi nyanyi, ku sembah kau Allahku, semua nyanyi dengan segenap hati. Dikatakan Tuhan itu hadir. Dia bersemayam di atas puji-pujian, dia duduk di dalam kuasa dan otoritasnya. Itu pujian, menyanyi, hati terarah kepada Tuhan. Hati sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Saudara, tidak bisa dipahami kiranya Tuhan akan memberikan saudara dan kekuatan dan saya kekuatan memahami bahwa Tuhan berikan sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sesuatu yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Sesuatu harta, saya katakan ini harta. Ini hadiah dari Tuhan yang Tuhan berikan. Saya dan saudara harus menangkap, melatih diri kita untuk berdoa. Melatih diri kita untuk menyanyi. Memang suara kita tidak sebagus penyanyi, saudara. Tetapi yang Tuhan cari, bagaimana kita mengagungkan, menyanyi untuk Tuhan. Saudara, dalam pemahaman ini mengandung arti bahwa Tuhan tempatnya di atas, saudara. Di depan waktu kita menyanyi atau saudara duduk, saudara menyanyi di gereja, di ruangan ini. Betul-betul kata lepas kata, kalimat lepas kalimat kita ucapkan sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kita sedang bicara kepada Tuhan. Disitulah Tuhan bersemayam, Tuhan hadir, Tuhan bertindak, melakukan di dalam segala kuasa dan otoritasnya. Saudara, masih ingatkah saudara dengan 2 Tawarikh pasal 20, saudara? Ini peristiwa ketika Yosafat di dalam kondisi takut. Dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan, saudara. Tetapi dia memilih untuk mencari Tuhan. Dan dia menggerakkan umat Tuhan.
Dikatakan pada waktu ketika bangsa Yehuda bersorak-sorai, menyanyikan puji-pujian, saudara. Tuhan berperang melawan semua musuh mereka. Ini peperangan yang aneh, peperangan yang tidak masuk akal. Karena apa? Tuhan yang bertindak mengacaukan semua musuh. Saudara, biarlah pagi ini Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan, satu pemahaman tentang doa, tentang menyanyi untuk Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan. Tuhan menolong saya dan saudara di dalam 40 hari perjalanan iman kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa dan pertobatan, itu tema kita. Kita sadar, saudara, kita tidak mampu membawa orang berjumpa kepada Tuhan. Tetapi itu perintah Tuhan. Kita tidak mampu mengubah hati siapapun. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Alkitab mencatat ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara, sebagai seorang kepala penjara mempunyai tanggung jawab berat menjaga semua tahanan, tidak ada yang melarikan diri dan sebagainya. Jadi kalau sampai seorang tahanan melarikan diri, hukumannya adalah dia juga akan dihukum mati, dia akan dipermalukan. Daripada saya dipermalukan, lebih baik saya duluan bunuh diri. Daripada saya dibunuh, lebih baik saya duluan membunuh diri. Itu kira-kira pemahaman ayat ini. Tetapi tahukah saudara, lihat bagaimana Paulus dari penjara mengatakan seperti ini. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kalimat ini, saudara, membuat kepala penjara itu, kalau boleh saya gambarkan dengan kalimat saya sendiri, dia terperanjat. Seharusnya semua tawanan kabur. Tetapi tidak. Paulus katakan jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, kalau sekarangnya mungkin bawa senter, bawa lampu. Untuk apa? Masuk ke dalam penjara itu dengan gemetar. Dikatakan dia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas, saudara. Disinilah pertobatan itu terjadi. Apa yang harus kami buat supaya kami selamat? Itu kalimat yang ditanyakan oleh kepala penjara itu. Paulus menjelaskan keselamatan. Paulus memberitakan keselamatan di situ. Sehingga pertobatan kepala penjara itu terjadi dan keluarganya pun diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan ya, tidak ada yang dapat menghambat Injil yang dibawa oleh orang percaya yang setia. Kalau hari ini saudara-saudara, di dalam doa berantai ada pokok doa untuk orang lain. Minggu lalu juga firman Tuhan disampaikan untuk berdoa untuk orang lain. Mungkin saudara, orang boleh tolak kita. Orang boleh tidak suka dengan kita. Orang boleh tolak Injil. Bisa-bisa saja, banyak kejadian seperti itu. Tetapi satu hal yang menjadi anugerah bagi saya dan saudara, orang tidak bisa menolak doa kita. Orang tidak bisa menolak doa yang kita naikkan di rumah kita masing-masing. Kita memberkati mereka, kita mendoakan mereka, mendoakan keselamatan mereka. Tetapi ingat satu hal, keselamatan seseorang sampai mereka bertobat, sampai mereka percaya kepada Tuhan adalah itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kepala penjara dan seisi rumah mereka diselamatkan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Saudara dan saya berada di tengah-tengah gerejanya di tempat ini tidak secara kebetulan. 40 hari menjelang Paskah ini, kiranya kita melatih diri kita di dalam doa. Mari arahkan hati, pikiran kita pada hari ini. Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja lewat doa. Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja lewat puji-pujian kepada Allah. Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja lewat doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan.
Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja lewat puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama berjuang menghidupi 40 hari di dalam doa berantai ini. Kalau saudara belum bergabung, mari bergabung saudara. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Dan kalau saudara memiliki kekuatan, tularkan itu, doa itu tularkan ke orang lain. Tularkan ke anak, tularkan ke suami, tularkan ke istri, tularkan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini adalah relasi yang Tuhan sediakan untuk kita menerima kekuatan, tenaga ilahi yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di dalam doa berantai ini saudara, kita tidak bisa tepat waktu misalnya. Tidak harus berdoa 1 jam dari jam misalnya jam 7 teng sampai jam 8 teng. Bukan itu yang kita kejar. Tetapi yang kita kejar adalah keintiman kita. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita menikmati kekuatan yang Tuhan sediakan. Kalau kita sadar doa itu begitu penting saudara. Kiranya saudara jangan menjadi beban. Kalau saya tidak berdoa nanti bagaimana, saya di absen dan sebagainya. Jangan itu jadi beban saudara. Tetapi mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kehausan kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Tuhan mencurahkan roh doa di hati kita. Sehingga kita punya kehausan, kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya kembali kepada budak di atas saudara-saudara yang di awal. Wanita budak yang memiliki roh tenung itu. Dia kelihatannya mengikuti Paulus dengan baik. Mengatakan kata-kata firman Tuhan. Mengatakan tentang Tuhan. Tetapi sebenarnya dia menghancurkan, menghambat, mengganggu pelayanan Paulus. Tetapi ingat saudara, saya dan saudara tidak aman hidup di dunia ini. Ada musuh yang tidak kelihatan, ada musuh yang ingin hancurkan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Dan kalau bisa kita hancur-hancuran, itu tujuan iblis. Tetapi Tuhan sediakan kekuatan bagi saya dan saudara lewat doa. Responi saudara, responi, minta sama Tuhan. Kalau doa itu penting, mari kita minta kepada Tuhan kekuatan itu. Karena iblis akan serang jam doa kita. Supaya kita tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, iblis sangat senang. Ini kecil, tidak ada perlawanan. Tapi mari saudara bentengi hidup kita. Bentengi keluarga kita. Bentengi anak-anak kita. Bentengi gereja Tuhan dengan doa. Bentengi semua yang kita kerjakan dengan doa. Agar Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan lebih. Biarlah saudara di dalam 40 hari ini kita boleh menjadi pasukan doa saudara. Bersama-sama bergerak, bersama-sama berdoa, bersama-sama mengalami Tuhan. Saudara, saya akan pindah ke nyanyian pujian kepada Allah. Saudara menyanyi. Kita tidak semua bisa nyanyi saudara. Tetapi Tuhan berikan kita cara ini. Sekarang kalau saudara di dalam saat teduh hati ini lagi kusut. Mau berdoa seperti kita tidak ada kekuatan saudara. Hari ini Tuhan memberikan kita cara yang sangat luar biasa. Saudara di kantor, di perjalanan bisa putar lagu rohani. Bisa di laptop, bisa di HP. Kalau saudara mau berdoa hari ini berat sekali, tidak kuat rasanya berdoa. Duduklah di tempat di mana saudara bisa duduk. Hanya saudara dengan Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Kehidupan kerohanian kita tidak ada orang bisa ukur berapa senti, berapa tebal. Tidak ada saudara. Tetapi ingatlah di dalam pujian itu saudara sedang berjumpa dengan Allah, dengan pribadi yang maha besar itu. Pilih saudara lagu apa yang bisa membawa saudara berjumpa sama Tuhan. Pilih lagu yang sesuai dengan hati, suasana hati saudara kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, Paulus dan Silas terpenjara, tetapi imannya tidak terpenjara, tidak terbelenggu, tidak meredup, tetapi dia tetap berdoa kepada Allah. Ketika Paulus dan Silas ada masalah,
tidak ada yang bisa dia buat. Mereka memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ketika saudara dan saya ada masalah yang berat, kusut, bebannya berat, membuat kita sesak, saudara, tidak sanggup melewati hari-hari kita. Mungkin itu menyangkut pekerjaan kita, mungkin itu menyangkut keuangan kita, mungkin itu menyangkut relasi kita. Kita tidak tahu mau buat apa, tidak mampu, saudara. Maukah saudara dan saya memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan? Gunakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Taruh atau simpan di laptop atau di HP saudara lagu-lagu rohani yang memberkati saudara, yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Taruh lagu-lagu itu, putar lagu-lagu itu, nyanyikan lagu itu walaupun tidak keluar suara, saudara. Menyanyi kita tidak sambil keluar suara, tidak apa-apa, tetapi ikuti bait lepas bait, kalimat lepas kalimat. Hayati lagu. Saudara sedang berjumpa dengan Allah. Saudara bisa duduk di satu tempat, sediakan waktu. Entah itu 5 menit, 10 menit, tidak penting saudara. Tetapi yang penting bagaimana saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ada masalah, ketika saudara dan saya ada masalah, tidak ada hal yang bisa kita buat lagi. Kita memilih untuk berdoa dan memuji Allah. Jadikan rumah kita rumah doa. Jadikan kantor di mana saudara berkantor tempat saudara memanggil Tuhan, tempat berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sesulit apapun, sekusut apapun hati saudara, Dia akan memberikan kekuatan lebih. Karena itulah cara Dia menyalurkan kekuatan ilahi yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, ini kami memiliki suasana hati yang berbeda, tetapi kami berterima kasih karena Engkau memilih kami, menyelamatkan kami, memberitahukan kepada kami bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami harus memuji nama-Mu. Tolong kami Bapa, berikan kami kekuatan. Kami rindu Bapa di dalam kehidupan kami ke depan. Setiap kami yang ada di ruangan ini, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, Engkau taruh roh doa yang kuat di hati kami. Biarlah anugerah Tuhan melimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Sehingga setiap kami Bapa melewati hari-hari kami dengan kemenangan, dengan kuasa kekuatan yang Tuhan sediakan. Ini doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.